Apa sih yang buat kita bisa sabar ngadepin masalah? Sharing di sini yuk, Mams. Hai Mams, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga semakin baik ya Mams. Hari ini mau nyiapin menu apa Mams buat keluarga? Apapun menunya, semoga nanti membawa banyak kebarokahan ya Mams buat keluarga. Bisa bikin keluarga tambah sehat, tambah kuat, tambah semangat, gitu ya Mams. Mams, hari ini aku lagi goreng tahu baso nih. Jadi semalam tuh anakku udah pesen Mams, pengen digorengin tahu baso. Jadi pagi-pagi sebelum masak aku udah goreng tahu baso duluan. Soalnya pagi selesai sholat subuh tuh dia cari-cari makanan Mam biasanya. Ngemil gitu loh Mams kalau pagi. Nah ini aku gorengnya juga seperlunya aja ya Mams. Cuman sekali goreng abis itu udah. Yang penting dia udah ngemil gitu aja Mams. Kalau diturutin goreng lagi dia mau lagi Mams. Cuman kan nanti dia nggak makan nasi jadinya. Soalnya dia susah Mam makannya. Nah ini udah mateng Mams, tinggal dimakan gini aja atau dicocol pakai saus sambal atau saus tomat ya Mams. Nah selanjutnya aku goreng tempe juga nih Mams. Tempe kalau masih hangat masih laku Mams, ntar kalau udah dingin aja pada nggak mau makan. Nah biasanya ntar kaum ibu nih yang ngabisin. Sama nggak Mams? Soalnya sayang gitu loh, udah kita beli ya udah digoreng nggak dihabisin kan sayang ya Mams. Nah ini tempenya juga udah matang, jadi kalau masih hangat gini segera dihidangin Mam biar cepat habis. Nah berikutnya aku mau masak soto nih Mams. Ini aku udah nyiapin airnya, kita tutup biar cepat mendidih ya Mams. Nah udah mendidih, tinggal aku masukin daun salam, terus daun jeruk, kemudian serai. Ini sebenarnya aku biasanya masukin lengkuas juga ya Mams, tapi hari ini aku nggak pakai lengkuas dulu. Terus kita masukin ayam-ayamnya kayak gini Mams, sampai habis. Nah kalau soto aku biasanya pakai yang tulang-tulangan gitu ya Mams. Jadi bagian sayap atau ceker itu biasanya aku soto. Nah ini aku mulai masukin bumbunya. Ini aku pakai bumbu jadi juga. Ini bumbu jadinya bukan bumbu jadi kemasan gitu ya Mams. Ini kemarin aku dapat bumbu jadi dari kakak, jadi aku tinggal pakai aja dan udah nggak usah ditumis lagi Mams, bumbunya tinggal dimasuk-masukin gitu doang. Nah terus aku tambahin seledri dan daun bawang. Diaduk-aduk sampai rata kayak gini, terus dikoreksi rasanya ya Mams. Nah ini aku mulai masukin garam sama penyedap ya Mams. Kemudian diaduk-aduk lagi, tunggu sampai mendidih lagi biar kaldunya bener-bener keluar Mams. Jadi kalau soto aku biasanya sampai mendidihnya banget gitu Mams, biar kaldunya bener-bener keluar, jadi nambah gurih. Nah udah matang kan Mams. Selanjutnya seperti biasa aku beberes ruang atas. Ini aku mulai dari meja makan dulu seperti biasa ya Mams. Ini aku lap-lapin dulu mejanya biar ntar seragam anak-anak tuh nggak kotor di bagian tangannya. Soalnya kan sebelum sarapan mereka udah pakai seragam dulu Mams. Takutnya ada sisa kuah atau minyak gitu Mam yang di meja. Jadi aku bersihin dulu. Nah selanjutnya seperti biasa aku juga lap-lapin meja yang lain. Nah Mams, ini aku cerita sedikit tentang kipas angin ya. Tapi ini versi aku ya Mams. Jadi bagi Mams yang ingin beli kipas angin, terus bingung mau yang pakai air atau yang biasa aja, kalau aku lebih nyaranin yang biasa aja. Soalnya anginnya sama Mams, kecuali kalau kita isinya pakai air dingin. Nah tapi kita tuh kadang suka males kalau ngisi air dulu gitu Mams. Terus dinginnya juga beda sama AC Mam. Jadi kalau pas panas gitu aku tetap nyalain AC Mam daripada kipas. Ya, meskipun udah diisi air tetap gak nendang Mam. Jadi sayang gitu loh, udah mahal tapi nggak sesuai dengan apa yang diharapin. Bedanya jauh Mams harganya dari yang biasa. Jadi mending beli yang biasa atau beli AC sekalian. Jadi kalau aku mending beli kipas yang biasa aja karena ukuran dinginnya sama atau beli AC sekalian. Sekali lagi itu versi aku ya Mams. Nah, sambil lanjut ngerjain pekerjaan rumah, kita sharing yuk, Mams.
Kali ini aku mau sharing tentang gimana caranya sabar ngadepin masalah. Moms, dalam keluarga kan gak selamanya mulus ya. Kadang ada kerikil-kerikil yang menyertainya. Sehingga kadang kita merasa kesel, resah, kecewa. Nah, ketika kita ngerasain hal itu, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya ini masih ada hubungannya sama 2 video aku yang sebelum ini ya Moms. Yang sharingnya tentang cara terbaik buat ngadepin masalah dan apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa sangat lelah. Jadi ketika kita udah mencoba untuk tenang, bersabar, berdoa, dan mengkomunikasikan, dan ternyata kita masih merasa resah, ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan, yaitu dengan berpikir bahwa mungkin ini adalah jalan kita untuk masuk surga. Jadi misalkan Mams, kita selalu dibuat kesel sama keadaan, entah itu sama suami, orang tua, mertua, kita ambil sisi positifnya aja Mams, agar kita tetap berada di jalur yang benar gitu loh Mams. Maksudnya tetap bisa menghargai, menghormati orang-orang yang emang harus kita hargai dan kita hormati Mams. Kayak suami, orang tua, mertua. Karena Nabi pun mengajarkan demikian Mams, agar kita tetap berbakti kepada orang tua. Nah ini aku jadi ingat kata-kata suamiku, dia ngajarin aku bahwa orang tua itu gak ada salahnya. Jadi mikirnya kita yang gak bisa maklumin. Nah itu kalau tentang orang tua. Kalau tentang suami, kita kan juga harus taat ke suami ya Mams. Bahkan Nabi pernah mengatakan bahwa kalau ada yang boleh disembah selain Allah, ya suami. Jadi kalau ada sesuatu yang gak mengenakan di diri suami, mungkin itu adalah yang terbaik untukmu. Misalkan suami gak mau bantu, ya mungkin pahala kita ya di situ. Dan Allah itu menciptakan manusia ada kekurangan dan kelebihannya ya Mams. Mungkin dia gak suka bantu tapi setia, atau mungkin orangnya keras tapi aslinya dia perhatian. Gitu, jadi kita pikirin yang baik-baiknya aja. Kan kalau kita ingin berbuat baik ke seseorang, ingatlah baiknya. Nah ini sambil lanjut beberes ya Mams, tadi kamar anakku udah rapi duluan seperti biasa karena aku emang pesen ke anak-anak bahwa sebelum berangkat sekolah, kamar udah harus rapi. Jadi biasain mereka pegang tanggung jawab Mams, biar mereka terbiasa care dan tanggung jawab Mams. Ini juga udah pernah saya bahas di video saya yang lain. Jadi intinya anak itu emang harus dipasrahin tanggung jawab. Nah lanjut ke pembahasan utama ya Mams. Jadi biar kita sabar ngadepin masalah ya kita terima dulu masalahnya. Atau bisa dibilang berdamai dengan keadaan gitu loh Mams. Setelahnya baru kita coba pahami dan cari solusi. Seperti yang pernah saya bilang bahwa kalau masalah tersebut bisa dikomunikasikan ya dikomunikasikan. Tapi kalau nggak bisa ya udah kita ngalah Mams. Ngalah bukan berarti kalah ya Mams. Ingat ya yang tarik tambang, yang mundur malah dia yang menang. Tapi ini bukan masalah menang kalah sih Mams. Kita mikirnya sebagai bentuk bakti kita aja Mams. Jadi gak usah mikir keenakan dia lah. Enggak Mams, jangan gitu. Soalnya itu malah buat kita semakin panas gitu loh Mams. Dan semakin mudah dikomporin sama setan. Jadi mikirnya kita yang adem aja. Ingat Mams, kalau ada api datanglah air. Nah itu kita pakai Mams. Ini kita masih sama-sama belajar ya Mams. Jadi ini saya juga merasa diingatkan kembali, biar kita bisa menjadi istri seperti yang Allah mau, yang bisa takdim dan ngurus anak-anaknya dengan baik. Tapi bukan berarti cuman istri aja ya Mams yang berkontribusi penting buat keluarga. Suami juga demikian Mams. Makanya ada nasihat bahwa suami istri itu harus saling surga mensurgakan. Kapan-kapan kita bahas ya Mams, jadi biar istri gak ngerasa kok ngalah terus gitu ya Mams. Dan kita juga harus ingat kata-kata ini Mams, bahwa yang berhati atau berjiwa besarlah yang menang. Ini suamiku sebenarnya sukanya kayak gini Mams, kalau aku lagi bersih-bersih atau apa gitu. Dia suka jahil, dia tuh manja banget Mams. Biasanya kalau pas lagi kayak gini aku potong-potong Mams, kalau enggak aku ulangi lagi videonya. Tapi untuk kali ini ya udahlah, capek kalau mau bolak-balik lagi gitu loh Mams. Nah, balik ke sharing kita ya Mams. Jadi kalau Mams bisa legowo dalam hal apapun, itu sebenarnya kita lebih beruntung Mams. Karena kita lebih bisa menguasai diri, lebih bisa ngejalanin hal-hal yang positif. Susah loh Mams ngelakuin hal itu kalau nggak belajar. Kalau kita udah bisa ngendaliin hati, pikiran, dan perasaan kita ke sesuatu yang positif, nanti tindakan dan ucapan kita pun jadinya positif Mams. Kita jadi bisa lebih legowo, lebih pemaaf, lebih memaklumi, dan akhirnya kita lebih bisa menerima ketetapan yang Allah berikan. Kita ridho gitu loh Mams, dengan cobaan yang Allah berikan. Dan hal ini bisa buat kita lebih tenang Mams. Kalau kita tenang, mental kita sehat Mams. Jadi gak gampang tersinggung, gak gampang emosi. Gitu Mams. Nah kayak gini nih Mams, aku lagi nyapu kan nih. Kalau kita santai, tenang, mental kita sehat, kita ngelakuinnya juga enak gitu loh Mams. Gak ada emosi, gak ada pikiran jutek.
Jadi ngelakuinnya juga dengan seneng gitu Mams. Kan kadang kalau ibu bekerja ataupun yang nggak kerja sama aja ya Mams, kadang ketika kita beres-beres rumah, bersihin rumah, itu kan kita kadang pakai emosi ya karena ngelihat sesuatu yang kurang bersih lah atau apalah gitu ya Mams. Nah kalau jiwa kita tenang, mental kita sehat, kita mikirnya hanya just do it Mam. Jadi nggak ada pikiran kesel atau apapun. Udah jalanin aja, kalau udah selesai kita juga seneng kok. Jadi mikirnya yang positif aja, kalau yang negatif buang aja Mams. Daripada bikin hati kita capek gitu loh. Jadi apa yang harusnya kita kerjakan, kita kerjakan. Kerjakan dengan happy, dengan tulus, jangan gerundel Mams. Kalau kita ngerjain sambil ngedumel, percuma dong Mams, capeknya kita. Sia-sia gitu loh Mams, cuma dapat capeknya doang tapi nggak dapat pahalanya. Sayang kan? Udah capek tapi nggak dapat pahala, marah-marah lagi. Ya, semua proses ya Mams. Saya belajar, Mams juga belajar. Kalau kita bisa belajar untuk menjadi yang lebih baik, kenapa enggak gitu loh Mams. Bukan hanya buat orang lain, tapi lebih manfaatnya kepada diri kita sendiri. Yang penting mental kita itu sehat Mams. Biar kita nggak gampang stres gitu loh Mams. Gak mau kan jadi ibu rumah tangga yang bekerja tapi stres. Apa senangnya gitu loh Mams. Apa hebatnya. Mending di rumah ngerawat anak dengan baik, ngerawat keluarga dengan baik. Tapi bisa buat bahagia diri dan keluarga. Itu malah semakin bermakna gitu loh Mams. Nah gitu ya Mams sharing kita hari ini. Jadi biar kita bisa sabar ngadepin masalah ya legowo Mams. Tulus, ikhlas, dan ridho dengan semua ketetapannya. Nah Mams, ini aku udah selesai ya. Terima kasih udah menonton. Bye Mams.